Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maizan sebagai guru farmasi di SMK Bumantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika kefarmasian. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan etika. Etika merupakan bahasa Latin diambil dari bahasa Latin yang artinya watak atau karakter atau adat. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika sendiri merupakan suatu nilai baik atau buruknya dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan tertentu. Dalam hal ini, karena kita sebagai profesi kita sebagai tenaga kefarmasian, maka suatu etika itu diatur dalam proses kefarmasian. Kemudian lanjut ke pengertian dari profesi. Karena kita beretika, etika kefarmasian adalah kefarmasian itu merupakan suatu profesi. Maka profesi sendiri itu apa sih? Profesi itu sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Profesional itu artinya tepat atau benar. Profesi merupakan suatu keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki oleh pelakunya. Dalam hal ini pelakunya adalah kita sebagai petugas farmasi. Kemudian lanjut ke pengertian dari kode etik profesi. Nanti ada juga yang namanya kode etik profesi. Kode etik profesi itu apa sih? Suatu aturan atau norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat, menyangkut tentang hal yang baik ataupun yang buruk. Dalam hal ini terkait dengan profesionalitas kita sebagai tenaga kefarmasian. Lanjut ke tujuan dari kode etik. Kenapa sih kode etik itu harus ada? Kode etik itu bertujuan agar kita sebagai tenaga profesi bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian lanjut dari fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, fungsinya adalah menjamin moralitas tenaga farmasi. Jadi hubungannya dengan masyarakat, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan arahan bagaimana kita bekerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional. Kemudian di mana saja sih kita harus memakai kode etik, terutama dalam hal kefarmasian ya. Dalam hal ini di tempat-tempat kerja kita, bisa di PBF, pedagang besar farmasi, kemudian apotik, toko obat, puskesmas, rumah sakit, maupun industri farmasi atau pabrik. Kemudian apa saja sih etika kefarmasian yang harus kita ketahui? Yang pertama, seorang farmasis atau petugas kefarmasian harus menjunjung tinggi martabat atau nilai dari petugas farmasi. Dalam hal ini meliputi kejujuran dan juga agar dapat dipercaya oleh masyarakat, karena kita sebagai pelayan masyarakat. Kemudian yang kedua, seorang farmasis berkewajiban meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Dalam hal ini up to date. Up to date itu adalah mau menerima berita baru atau pengetahuan baru. Dunia kefarmasian itu selalu berkembang. Obat akan terus diriset terus, kemudian akan muncul obat-obat baru, dan kita harus terbuka dengan hal itu. Kemudian yang ketiga, seorang farmasis haruslah bekerja sesuai dengan aturan atau SOP, standar operasional prosedur yang berlaku, dan juga kode etik yang berlaku. Kemudian yang keempat, seorang farmasis haruslah menjaga profesionalisme dalam hal panggilan tugas maupun kewajiban profesi. Kemudian lanjut ke kode etik dalam hal antar teman sejawat. Teman sejawat itu adalah kita sebagai petugas kefarmasian, itu merupakan satu, yaitu teman sejawat. Jadi ketika kalian nanti lulus,
kita dipanggil sebagai teman sejawat satu sama lain ya. Yang pertama yang harus dilakukan kode etik dalam teman sejawat. Yang pertama, kita sebagai petugas kefarmasian harus memperlakukan tindakan kita atau perilaku kita terhadap teman sejawat seperti kita ingin diperlakukan. Jadi kita harus menghormati, tidak semena-mena juga terhadap teman sejawat kita. Yang kedua, yaitu kita sebagai teman sejawat kefarmasian tidak boleh saling merugikan teman sejawat lain. Dalam hal ini merugikan secara moral maupun material. Kemudian yang ketiga, sebagai teman sejawat kita haruslah bekerja sama dengan baik dengan teman sejawat kita agar terciptanya suatu kondisi pekerjaan yang baik dan juga memajukan profesi kita sebagai petugas kefarmasian. Kemudian kewajiban kita sebagai petugas kefarmasian terhadap pasien atau penerima jasa kita. Yang pertama, yaitu kita sebagai petugas kefarmasian harus bekerja semaksimal mungkin atau seprofesional mungkin. Dalam hal ini, keterampilan kita, pengetahuan kita sebagai petugas farmasi harus digunakan seoptimal mungkin terhadap pasien atau masyarakat. Yang kedua, petugas kefarmasian harus menjaga dokumen rahasia kedokteran maupun kefarmasian yang dimiliki oleh pasien. Dalam hal ini, ketika pasien berobat, kita harus menjaga yang namanya rekam medis atau data pasien. Kita dapat memberikan pada yang berhak menerima data tersebut. Dalam hal ini rekam medis, dokter, dan juga perawat itu boleh. Kemudian yang ketiga, petugas kefarmasian harus merujuk atau berkomunikasi dengan teman sejawat ataupun profesi lain, dalam hal ini dokter, perawat, maupun rekam medis untuk menjaga atau untuk memberikan kerjasama yang baik dalam hal kerjasama antar profesi kesehatan. Itu semua merupakan kewajiban kita sebagai petugas farmasi kepada pasien atau penerima jasa kita. Kemudian lanjut ke kewajiban kita sebagai petugas farmasi terhadap profesi lain. Yang pertama adalah kita sebagai petugas kefarmasian harus saling percaya terhadap profesi lain, terutama profesi kesehatan, karena kita bekerja saling bersinggungan atau kita harus bekerja sama dengan baik agar terciptanya suatu pelayanan terhadap masyarakat yang baik pula atau profesional. Kemudian yang kedua, seorang petugas kefarmasian haruslah menghindari diri dari sifat yang merugikan bagi profesi lain. Dalam hal ini yang tadi saya sebutkan, agar kita itu profesinya dapat dipercaya oleh profesi lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.